Oh, memang di sini udah beberapa pembantu rumah tangga bunuh diri. Bahkan itu gentayangan terus. Adanya di belakang, dekat lapangan poli, di pohon mangga, yang ada gardu listrik itu. Terus di nomor 5 ada, di nomor 6 juga ada pernah gantung diri pembantu rumah tangga. Nah, memang di sini banyak, banyak, banyak. Dulunya itu seorang pembantu kenal sama seorang cowok lah ya namanya perempuan sama laki-laki tahu sendiri ya namanya ujuk-ujuk setan gitu kan. Ya mungkin si ceweknya itu mengandung gitu. Si cowoknya ini pergi entah kemana, mungkin putus asa apa gimana ya si perempuan. Dengan putus asa menggantungkan dirinya di situ. Adanya ya deket gardu itu. Akhirnya dia gantung diri. Bahkan saya juga ngikut itu nuruninnya. Waktu itu sama kepolisian setempat di sini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan sekarang kita ada di channel Telusur. Pada kesempatan kali ini gue bersama tim mendapatkan informasi kalau ada sebuah komplek perumahan yang sudah terbengkalai karena ditinggal oleh para pemiliknya. Padahal dulunya perumahan ini termasuk perumahan yang ramai penduduknya. Hingga di tahun 2000-an awal komplek perumahan ini satu persatu ditinggal oleh pemiliknya. Dikarenakan komplek perumahan ini sering dilanda banjir dan hingga saat ini menjadi terbengkalai. Gak cuma satu atau dua rumah yang kosong, tapi puluhan rumah yang ada di perumahan ini memang benar-benar sudah kosong dan ditinggal oleh pemiliknya. Hingga tidak ada satu orang pun yang tinggal di sini lagi. Lalu setelah kita bertanya ke warga yang ada di sekitar wilayah perumahan ini, kita mendapatkan cerita yang sangat menyeramkan dari latar belakang perumahan ini. Katanya, dulu saat perumahan ini masih ramai oleh penduduk, banyak para asisten rumah tangga yang ada di perumahan ini meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hingga beberapa warga pun sampai saat ini masih sering bertemu arwah-arwah dari para korban yang pernah bunuh diri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewong, usia saya 45 tahun. Saya asli dari... Saya mau memperkenalkan lokasi, explore dibilangnya ya, kalau zaman sekarang itu. Kalau saya jujur ya, terus terang aja buruh bang, saya jujur aja buruh ya. Ya intinya di bangunan saya hayu, di listrik hayu. Bahkan kita kalau lagi pas dapat ada kerjaan mengelas, kita ngelas. Apa aja lah serabutan intinya. Campur baur, campur aduk, kerjaannya seperti itu. Iya. Oh, dulu di sini banyak ya. Berhubung udah pada ambruk ya, pada runtuh dengan sendiri. Akhirnya semua ya kayak begini. Jadi kayak istilahnya apa ya? Kayak nggak dirawat gitu. Tapi tetap dari pihak tertentu sih ada yang datang ke sini gitu. Bangunan rumah-rumah yang ada di sini tuh bangunan pribadi apa memang inventaris dari perusahaan, Bang?
Dari perusahaan pemerintah. Pemerintah ya, Bang? Iya betul, dari pemerintah. Dari sejak tahun 46 apa ya? 46 yang saya lihat itu. Berarti dulu ini rumah ditempati oleh karyawan-karyawan di perusahaan tersebut, Karyawan, Bang? betul. Ya khusus karyawan, ya bank-bank lah gitu ya. Ini mulai kosongnya semenjak tahun 99, 2000 ke sini ya. Awalnya ini rame full. Bahkan saya di sini ya terus terang aja nggak ngilangin rezeki. Sering saya bekerja di sini kayak renov-renov, perbaikan listrik apa gitu ya. Semualah saya pegang, alhamdulillah. Nah semenjak banjir, jadi satu persatu pada pindah-pindah, semua jadinya terbengkalai semua begini. Ya Anda bisa saksikan aja dah lokasinya seperti ini gitu. Nama saya Syarif Athoibah Sempur. Tinggal di sini dari tahun 1979. Saya di sini setiap harinya mediator mobil-mobil, tanah, rumah di daerah sini. Wah, di sini memang karena ini dikosongin itu karena banjir. Banjirnya itu lebih parah ini di sini. Akhirnya penghuninya itu pada pindah. 15 tahun lebih lah ya, banjir terus di sini. Penghuninya udah pindah lagi ke sini, banjir lagi. Akhirnya dikosongin semua ini. Nyampe pada ambruknya begini, belakang ambruk semua itu tempatnya. Udah nggak bisa dihuni lagi. Bahkan yang depan juga udah kosong semua. Ya landasannya itu banjir pokoknya. Banjir sebenarnya strategis ya. Di sini lokasinya itu kemana-mana aksesnya dekat. Ya berhubung kendalanya itu landasannya itu banjir. Tiap hujan itu air itu tinggi segini, sedada, sepusar di dalam ini. Karena buangan air dari Karya dari Indosiar ke sini. Seberangnya Indosiar ke sini, tumpleknya pas di sini. Kayak sejenis balong ya, kolam ya gitu ya. Ya itu seperti itu, makanya sebagian pada akses ini emang enak, cuman orang-orangnya ya gitu, kendalanya banjir, pada pindah-pindah satu persatu, dan sampai sekarang kondisinya seperti ini, tidak terawat. Ini tragedi yang paling gede ya banjir itu tahun 2002, dari situ paling gede. Ketinggian air itu di sini aja 120, dan di jalan raya di sana aja udah 50 cm. Di jalan raya ya, tuh, itu kan jalan raya tinggi kan. Di sini semeter 20, 120 tinggi air. Sedangkan di jalan raya 50 ketinggian air. Sebagian ngungsi, sebagian ada yang bertahan. Karena takut ada hal-hal kayak model kebakaran. Karena dulu pernah terjadi ditinggal kebakaran daerah Jelambar sini. Udah pernah terjadi. Mungkin takut warga ada yang seperti itu kejadian. Makanya dia sebagian ada yang ngungsi dan ada yang bertahan. Gitu. Bang, kalau saat tragedi banjir itu kan di sini kan bisa dibilang sebagai penampungan air terakhir ya, Bang? Iya, betul. Berarti semua air ngendap di sini, Bang? Di sini, ini paling parah posisinya air di sini. Paling tinggi lah, kayak kolam balong, kayak balong ikan. Semua kerendam semua. Paling dalam di sini. Nih yang pas saya duduk deretan ke sana lah pokoknya, paling dalam. Pernah Parah. ketemu hewan-hewan buas gak sih, Bang? Banyak, kayak sejenis binatang lata ya, banyak ular itu banyak. Sejenis kayak sanca batik gitu ya. Pernah saya, gede, segede pohon kelapa. Tapi di depan di sana di jalan raya lagi lewat. Kalau untuk di area sini, Bang, lokasi yang paling angker menurut Abang di daerah mana, Bang? Kalau menurut saya hanya di sini yang paling angker. Karena di sebelah di sana kan sekarang udah dibangun. Larinya ke sini semua. Kalau untuk latar belakang tempat ini, Bang, dulu tuh sebelum dibangun rumah tuh tempat ini apa, Bang? Oh ini rawa ya, rawa. Jadi dia sejenis kolam, kayak kolam. Karena saya juga nih ya, namanya anak baru sekarang ya, saya juga cerita dari orang tua saya juga bahwa di sini ini awal-awalnya kolam, hutan. Jadi kayak balong. Dari zaman waktu itu sampai sekarang ada yang namanya mistis-mistis seperti itu. Sampai sekarang.
Bang, saya juga pernah dapat info dari warga sekitar juga nih, Bang. Iya. Katanya tuh dulu di sini pernah ada tragedi wanita yang gantung diri. Itu benar? Oh iya, persis ini yang tempat saya duduk ini lokasinya ya. Persis nggak jauh nih dari sini. Bahkan pohonnya juga masih ada nih, gede malah sekarang ya. Ya ini cerita yang sepengetahuan saya dari orang tua ya. Dulunya itu seorang pembantu, jadi kenal sama seorang cowok lah ya. Ya namanya perempuan sama laki-laki tahu sendiri ya, namanya ujuk-ujuk setan gitu kan. Ya mungkin si ceweknya itu mengandung gitu. Si cowoknya ini pergi entah kemana, mungkin putus asa apa gimana ya si perempuan. Ya di sini persis, dia dengan putus asa menggantungkan dirinya di sini. Oh, memang di sini udah beberapa pembantu rumah tangga bunuh diri. Karena kan waktu itu mungkin pacarnya mungkin punya pacar lagi, akhirnya dia gantung diri di sini. Bahkan itu gentayangan terus. Adanya di belakang, dekat lapangan voli, di pohon mangga, yang ada gardu listrik itu. Terus di nomor 5 ada, di nomor 6 juga ada pernah gantung diri pembantu rumah tangga. Memang di sini banyak. Berarti bisa dibilang sosok almarhumah ini meninggal menggantungkan diri dalam kondisi hamil ya? Oh iya, hamil. Masih ada. Pokoknya tiap kesini kalau malam gitu ya, yang saya sering kesini dulu ada di sini. Ada. Adanya ya deket gardu itu, dia pacarnya nggak bertanggung jawab, akhirnya dia gantung diri. Bahkan saya juga ngikut itu nuruninnya waktu itu sama kepolisian setempat di sini, begitu saya turunin juga, saya bantu buat bopong juga itu yang bunuh diri. Ya itu yang sekarang itu menampakkan terus, ya itulah. Warga-warga di sini aja sering ngeliat arwah yang gantung diri ke tayangan. Kadang-kadang kan ketawa-tawa, ngelayang gitu, ngelayang. Kadang-kadang pukulan, digoyang-goyang. Bahkan satpam aja pintunya digedor-gedor di sini mah. Di sini benar Pak. Sosoknya apa tuh Pak? Sosoknya memang perempuan, anak masih muda. Kayak semacam apa ya di sini, kayak semacam kuntilanak seperti di film begitu. Itu yakin, bukan bohong. Ada di sini ngelayangin, gitu ngelayang. Berarti sosok ini memang sering menampakkan dirinya Bang? Sering. Pokoknya deretan sini, sering. Usianya itu masih relatif muda ya, 25 sampai 30-an. Menurut saya masih muda ya umur segitu ya. Kalau dari warga sekitar pernah ada yang lihat Bang? Oh ada. Teman saya sendiri ada, banyak. Boleh diceritain Bang? Jadi awalnya waktu itu dia mau ngambil mangga ya. Dia bilang iseng mau ngerujak katanya. Gak tahu katanya ada orang lagi gelantungan di atas katanya. Saya bilang mungkin salah lihat kali. Enggak Wong, benar katanya. Ya udah coba yuk ke sana lagi. Ternyata balik lagi tuh udah nggak ada. Seperti itu kronologisnya yang saya tahu gitu ya. Teman saya pribadi gitu ya yang ngalamin seperti itu. Ini lokasi yang gantung diri, ini posisinya di sini. Kalau untuk yang posisi gantung diri di sini Pak? Iya, pohon ini, iya persis. Pohon mangga ya, pohon mangga ini ya. Iya, dia ngelihatnya aja. Waktu itu kan mau ngambil mangga, ada orang katanya. Dia balik lagi, manggil teman. Pas diantar sini udah nggak ada. Ya kamu, saya bilang nggak izin, pamit gitu lah. Mau minta mangga apa gitu kan. Namanya ada orangnya kali pas lagi ada gitu. Tiba-tiba itu kan dia istilahnya nyolong lah, kan mangga bukan punya dia, nyolong mangga di situ. Tiba-tiba ada sosok kuntilanak itu yang gantung diri menampakkan, kabur semua, pada lari semua. Alhamdulillah itu nggak ada yang kecelakaan jatuh gitu anak-anak. Jadi dia lapor ke Pak Dewong. Alhamdulillah Pak Dewong nanganin juga, datang ke situ. Ada fakta yang membuat gua lagi-lagi merinding yang didapatkan dari narasumber kita. Ternyata nggak cuma dari asisten rumah tangga saja
yang pernah meninggal bunuh diri di perumahan ini. Nyatanya ada juga kejadian dari salah satu pemilik rumah di perumahan ini yang juga meninggal bunuh diri. Seorang laki-laki yang tinggal sendiri di salah satu rumah di perumahan ini ditemukan meninggal menggantung di kamar mandi rumahnya. Dan semenjak saat itulah suasana di komplek perumahan ini semakin mencekam. Selain tragedi bunuh diri itu pernah ada lagi nggak sih Bang kejadian-kejadian bunuh diri lagi Bang yang pernah terjadi? Oh ada. Waktu itu masih belum begini ya, masih rumah itu masih utuh. Dari pohon ini ada satu rumah ke sana, ke arah sana ada. Itu sih penghuninya. Jadi dia itu mengendap penyakit apa gitu. Sama, bunuh diri juga di kamar mandi. Pas di kusen kamar mandi dia gantung diri. Laki-laki. Usianya dia antara 50-an. 50-an. Waktu itu masih rumah penuh ya, waktu itu. Geger pokoknya waktu itu masih penuh rumah itu geger. Oke, ini lokasi kedua tempat di mana ada bapak-bapak yang meninggal Iya, gantung diri, Bang. Betul. Bisa tunjukkan di mana, Bang? Bisa? Mari. Assalamualaikum. Posisi di sini, John. Kalau nggak salah dulu kamar mandinya sana, John. Tuh, kamar mandinya sana. Seingat saya ya, karena ada ciri pohon mangga. Nggak jauh dari pohon mangga yang ini. Ini yang posisi bapak-bapak penghuni. Oh sih, kalau untuk dilihat dari tekstur bangunan sih kayak ini nih, Bang. Ini Iya. posisinya kayak ada bekas kamar mandi ya, Bang ya? Iya, betul ini. Persis pokoknya di sini lah. Karena berhubung udah pada runtuh ya. Nih, iya persis ini. Sakit-sakitan terus, kagak ada yang ngurusin. Akhirnya meninggal juga nggak ketahuan. Bahkan saya yang ngemandiinnya, ngebungkus terus bawa ke masjid sholatin waktu itu. Bapak-bapak terlantar lah itu. Kalau untuk keluarga sendiri nggak ada ya? Oh, ada. Waktu prosesi pemakaman keluarganya ada datang. Tapi ya kita warga di sini kompak. Maksudnya kita biaya kita bantu bareng-bareng begitu. Kalau untuk sosok almarhum yang kedua nih Pak, yang bapak-bapak yang meninggal mengantung diri itu juga, pernah ada yang nemuin sosok itu nggak sih Pak setelah meninggal? Paling nemuinnya juga malam-malam tertentu ya. Kayak hari Selasa, Jumat Kliwon. Cuman jarang yang orang kesini ya. Kalau hari-hari begitu ya, jarang. Yang saya tahu jarang. Seperti itu. Kalau saya pengalaman di sini banyak Pak. Saya kan orang sininya asli. Saya sering diganggu. Bahkan saya pernah nyuci mobil di dalam. Yang ada Batara Karang namanya itu, Gondrowo itu. Mobil saya digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Tapi berhubung saya juga udah punya penangkalnya, alhamdulillah untuk badan saya sih nggak kena. Cuman mobil tetap digoyang-goyang. Nyampe saya akhirnya keluarlah saya bilang daripada takutnya ngeganggu gitu. Kalau untuk kejadian-kejadian itu banyak sekali di sini. Ada tuh teman saudara saya yang lagi main bola. Dia selain petasan, terus ganggu itu setannya. Habis itu bolanya kepental, ditendang ke sono, keluar. Habis itu teman saya namanya Dika ngambil, diselengkat. Yang nyelengkat siapa? Genderuwo, Katanya genderuwo. Iya. kata ustadznya. Oh, jadi kejadian itu kapan? Waktu bulan puasa ada 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, bulan puasa. Iya, Temennya keselengkat. iya temannya selengkat. Dia ngambil bola lari. Dia udah kesandung, disandung lagi, Oh, udah kesandung. Iya. Terus kesandung, disandung lagi. disandungin sama genderuwo itu. Iya. Akhirnya gimana itu Dikanya? Jadi tangannya patah dia. Pingsan habis itu tangannya patah kayak gimana gitu, nggak bisa Nggak bisa ngomong gitu. Oh, Dika keselengkat, akhirnya tangannya patah, terus Iya. pingsan. Iya. Oh, akhirnya yang ngobatin ada. Ada Yang ngobatin siapa? kakaknya. Kakaknya. Iya. Terus kata kakaknya gimana? Kakaknya, dik, lu kenapa gitu Lu katanya. kenapa? Nah, dia diem doang tuh kayak pingsan gitu, ditanyain Dia diem tiba-tiba doang. dia harus pegang ini sakit. Nah, Katanya pas tangannya dicek, sakit pas katanya. dipegang sama Mas Adi tuh langsung sakit-sakitan. Ada Kayaknya Pak diurut. Ustadz gak? Nggak ada. Nggak ada, pas Soalnya sampai pas rumahnya baru ada Pak sampai Ustadz. rumahnya ada. Kata Pak Ustadz apa?
kata Pak Ustadz kerasukan dia kayak diikutin 2 setan katanya. 2 setan. 2 setan. Iya, 2 setannya apa yang disebutin Pak Ustadz? genderuwo Genderuwo sama sama kuntilanak. Kadang-kadang yang lagi main poli kalau malam. Ya itu yang sepengetahuan saya. Sosok yang merasukinya, Bang? Macam-macam sih ya, banyak ya. Anak kecil, ya kayak nenek-nenek, kakek-kakek, ya seperti itu. Ya sejenisnya mungkin ya. Saya sendiri ya di dalam lapangan tenis. Waktu itu saya lagi ada pemasangan lampu. Ada buat acara namanya poli. Nah, pas waktu pada maghrib ya saya naik. Jadi tangan saya itu megang pohon, seolah-olah kayak ada yang mau ngedorong. Suruh turun, turun. Mungkin maghrib dulu kali ya, gitu. Nanti kalau habis maghrib mungkin. Nah, itu kejadian saya pribadi ya, ngalamin sendiri. Yang lain banyak, kayak anak-anak lagi main bola, jatuh lah, yang patah kaki. Ya itu yang saya ceritakan itu. Di sini yang abang alami atau orang lain itu ada nggak sih, Bang? Oh ada. Di dalam sana. Di dalam sana. Pokoknya dari lokasi ini kita berjalan lagi. Ke arah dalam lagi. Jadi dia sejenis kayak wo ya. Kadang-kadang orang yang penasaran itu langsung meluncur ke dalam kalau lagi pas ada explore itu. Di sini sosok orang tinggi hitam. Itu yang paling menonjol di sini. Dia ada pohon jamblang. Ini kalau malam keluar wo nih di sini. Nih. Ini di sini nih hooknya nih. Anda merasakan bau kemenyan nggak? Oh iya nih. Nah, merasakan Saya nggak? nyium aroma kemenyan ya, Bang ya? Saya merasakan nih. Saya juga nyium, Bang. Nah, nyium. Ah. Ya ini yang saya ceritakan nih. Sosoknya itu paling gede, tinggi. Paling gede. Tapi baik. Dia udah paham. Udah paham. Kalau saya ke sini udah paham. Biasanya dia kalau muncul suka di mana, Bang? Ya deretan ini. Deretan sini. Deretan sini. Pokoknya area sini lah. Area sini. Sosok Uwo ini adalah sosok yang paling dominan ya? Dominan, itu paling kuat di sini. Oke, oke. Tapi dia besar sekali ya. Posisinya besar sekali. Tingginya lah gitu. Bang, kalau untuk tragedi yang kesurupan itu biasanya kerasukannya kenapa tuh, Bang? Tiba-tiba begitu lagi main bola aja. Tahu-tahu guprak kesurupan. Dia di dalam lapangan. Lagi main bola, futsal. Nimpah di anak saya waktu itu lagi main bola ya. Lagi main bola futsal lah ya. Temennya itu pas mau ngambil bola, kayak ngelihat sesuatu gitu. Dia ngikutin ke dalam lapangan katanya. Dia tahu-tahu gedebuk aja kesurupan. Ya dibilang percaya nggak percaya, saya juga masa sih Dek? Iya Pak katanya. Seperti itu katanya. Ya udah, yang penting kita intinya kalau mau main di dalam lapangan itu bismillah dulu, pamit, numpang-numpang gitu saya bilang. Saya ngomong seperti itu ke anak saya. Bang, pernah nggak sih di sini warga sekitar yang mengalami kejadian mistis sampai kena fisiknya gitu, Bang? Oh, memang warga-warga di sini dulu sering diganggu mentalnya sampai beberapa hari, yang apalagi yang sering sakit-sakit itu ya banyak banget. Ya alhamdulillah bisa ditanganin. Kalau nyampe korban sih belum ada ya begitu. Makanya warga sini tuh kalau udah malam jarang pada keluar saking angkernya daerah sini. Jadi ada yang coba-coba. Jadi di sini bukan penarikan tapi ya uji nyali namanya. Itu dari grup apa juga saya juga belum tahu. Waktu itu ada yang 3 orang terkapar. Jadi nggak bisa nanganin karena parah 3 orang itu. Karena dia pakai pancingan pocong-pocongan. Akhirnya terkapar lah yang itu. Alhamdulillah saya kan udah pernah belajar. Ya saya bilang saya sembuhin tuh satu-satu. Alhamdulillah dijabah. Sembuh tuh 3-3-nya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi jangan kalau di sini maaf-maaf aja, jangan pakai pancing-pancingan seperti pocong-pocongan. Sama aja itu kan istilahnya menantang. Begitu. Mohon maaf aja. Gitu ya. Waktu itu teman saya terjadi ya, di sini di dalam sini juga. Ketimpa bangunan iya. Lagi mau ngambil kayu, pas waktu itu posisi seperti ini kayak angin kenceng gitu ya. Tiba-tiba lagi jongkok ngambil kayu bekas ini, mungut.
si bangunan rumah itu ambruk dengan sendiri. Brog aja. Jadi kaki ketimpa, nggak bisa jalan. Untungnya teman lewat. Pas kebenaran teman saya lewat, langsung diambil, dirangkul. Pas diambil rumah jatuh beneran, breg. Tuh, alhamdulillahnya ketolong. Ada orangnya juga di depan. Kalau untuk kejadian itu pure kejadian bener-bener atau ada unsur gaibnya, Bang? Ya menurut saya unsur gaibnya juga ada ya. Karena sebenarnya itu mungkin bagi yang gaib itu tempat tinggal ya, tempat tinggal, nggak mau diganggu sebenarnya. Intinya begitulah. Ini di sini lebih mantep lagi auranya, John. Nih di sini nih. Bahkan saya ngalamin sendiri di sini, saya jatuh dari atap rumah di sini, ketimpah balok, terus badan saya nimpah di bata. Ngalamin sendiri saya di sini. Tuh, ya itu sih mungkin bagi orang percaya mistis ya, mungkin ada itunya apa gimana, saya kurang paham lah ya ke situ. Intinya saya ngalamin sendiri di sini. Pas di lokasi Pas sini, lokasi Bang? ini. Nih, lokasi ini. Oh, di sini itu sebetulnya saya yang sering ngobatin orang-orang yang kesurupan, kemasukan arwah sini. Ya banyak yang saya obatin di sini. Wah, itu orang ada yang 2 hari 2 malam kesurupan terus di sini, udah kemana-mana, udah nggak itu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa nanganin. Akhirnya alhamdulillah sembuh, dijabah. Nah, saya juga memohon sama Allah juga sama gitu maksudnya. Banyak kejadian di sini. Oh, di sini banyak kejadian. Bahkan warga-warga sini aja banyak yang diganggu. Di sini menampakkan kejadian seperti pedagang-pedagang suka diganggu, digoyang-goyang gerobaknya, terus diketawain sama kuntilanak. Terus bahkan di sini kan banyak anak-anak kecil. Jadi yang dulunya kan di jalan raya itu kan tempat-tempat wanita-wanita biasa, wanita malam, mungkin aborsi, dibuanglah di sini. Jadi di sini itu banyak bayi ambar, banyakannya. Terus genderuwo juga ada. Dulu mungkin ada yang pegang batara karang, orangnya pindah, barangnya nggak kebawa. Nah itulah yang membahayakan di sini. Tinggi gede, hitam, matanya sekelilingnya. Itu semua nggak ada yang berani. Yang datang suka diganggu. Dari sini kita harus berjalan ke sana. Belok nanti. Dulu di sana ada pos. Nah, pos ini waktu itu masih utuh lah ya. Jadi ada penunggunya. Ocong. Ocong ini pocong ya? Iya. Penampakannya kayak gimana, Bang? Detailnya, Ya Bang? seperti biasa aja berdiri. Di samping pintu. Waktu masih pos masih ada ya. Sekarang kan udah rata, udah nggak ada. Sosoknya seperti itu aja. Berdiri aja. Nah, ini John, dulu di sini pos. Ya, assalamualaikum ya. Ini dulu di sini pos. Itu si penghuninya paling di sini aja berdiri. Si Ocong ini di sini. Oh, Di berarti sini. dulu posisi posnya berada Ini di sini nih, persis di sini pos nih. Kalau untuk penampakannya sendiri? Ini di sini. Di sini? Samping pintu persis. Samping pintu. Nah, kalau ke sananya udah lain lagi. Tapi masih satu kawasan gitu ya. Lebih ini lagi ke dalamnya. Selain Bang Dewong ada yang pernah lihat nggak? Oh, ada banyak. Jadi waktu itu temen juga ya ke sini sama kru yang lain. Pas berjalan ke arah sana, itu pos masih ada. Itu lagi berdiri aja. Cuma kita harusnya uluk salam. Baru diizinin, silakan. Ya, intinya yang saya bicarakan tadi itu sopan santun yang kita jaga. Udah cuman itu aja yang setahu saya gitu. Selama kita mau niat baik, positif ke sini ya, maupun di mana aja gitu ya. Ya intinya kita tolonglah jaga sopan santun, toto kromo. Karena kita barang yang kita lihat yang nyata ini belum tentu ini nyata. Padahal itu di dalamnya itu kita ada kehidupan yang lainnya. Kita kan nggak tahu ya. Intinya kita jaga kesopanan, sopan santun, etika. Wong Jawa bilang toto kromo dijaga. Seperti itulah pesan saya.
kiranya ya. Oke, mungkin cukup untuk video telusur kali ini. Dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat atau profesi yang mau kita bahas di channel telusur ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Telusur. Izin pamit.